Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malik Rifaldi dengan NIM 241080200027. Di sini saya akan memaparkan materi analisis laporan keuangan dan tingkat kesehatan Bank DKI. Nah, Bank DKI ini adalah bank milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didirikan pada tahun 1961 dan merupakan bank milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Fungsinya tuh bukan sekedar bank biasa, tetapi sebagai bank pembangunan daerah. Bank DKI mendukung langsung pembangunan ekonomi Jakarta dan sekitarnya. Visi dari Bank DKI ini adalah menjadi bank pilihan utama masyarakat Jakarta yang terpercaya dan memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Misinya mencakup kepuasan nasabah, mendukung pembangunan daerah, dan tata kelola perusahaan yang baik. Lalu ada produk dan jasa dari Bank DKI. Yang pertama ada fasilitas kredit. Kredit konsumtif seperti KPR, KKB, multiguna, kredit kredit produktif untuk modal kerja dan kredit UMKM untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil menengah di Jakarta dan sekitarnya. Lalu ada simpanan dan investasi. Tabungan dengan berbagai pilihan sesuai kebutuhan, giro untuk perusahaan dan perorangan, serta deposito berjangka dengan suku bunga kompetitif sebagai instrumen investasi yang aman. Lalu yang ketiga ada layanan digital banking. Digital banking Bank DKI punya Jakwan Mobile, Jakcard, Internet Banking, dan SMS Banking. Ini tuh penting karena transformasi digital menjadi salah satu kekuatan bank ke depannya. Eh, Lalu sekarang kita masuk ke inti analisis yaitu dengan metode RGEC. RGEC itu singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Ini adalah standar penilaian kesehatan bank dari OJK. Kita mulai dari yang R dulu yaitu Risk Profile. Ada dua indikator utama. Pertama yaitu NPL atau Non-Performing Loan. NPL gross Bank DKI sebesar 2,19% dan NPL netnya sebesar 1,00%. Keduanya ini jauh di bawah batas maksimum OJK sebesar 5%. Ya, artinya itu apa? Artinya dari total kredit yang disalurkan sangat sedikit yang macet. Contoh sederhananya kalau bank menyalurkan misal 100 miliar kredit. Nah, kredit yang bermasalahnya itu hanya sekitar 2,19 miliar. Jadi ini tuh merupakan angka yang sehat. Kedua ada LDR atau loan to deposit ratio, yaitu sebesar 77,53%. Nah, artinya dari setiap 100 dana yang dihimpun, eh, sebanyak 77,53 rupiah disalurkan sebagai kredit. Angka ini tuh angka ini tuh sedikit di bawah range ideal BI antara 78% hingga 92%. Tapi masih menunjukkan likuiditas yang baik dan ada ruang untuk ekspansi kredit. Jadi kesimpulannya untuk profil risiko Bank DKI dinilai sehat. Lalu ada yang G yaitu Good Corporate Governance atau
tata kelola perusahaan. Nah, Bank DKI ini menerapkan 3 prinsip utama. Yang pertama ada transparansi, yaitu laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu dan audit eksternal dilakukan berkala. Lalu ada akuntabilitas, yaitu struktur organisasi jelas dengan pembagian tugas yang terdefinisi dari level operasional sampai direksi. Lalu yang terakhir ada responsibilitas dan independensi. Eh, Responsibilitas dan independensi ini adalah bank itu patuh penuh terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia dengan komisaris independen yang berfungsi efektif. Hasilnya terlihat pada tabel penilaian self-assessment tingkat kesehatan bank per Desember 2025. Bank DKI meraih peringkat 2 secara keseluruhan yang mencerminkan kondisi bank ini tuh sehat. Lalu kita ke analisis yang yaitu earnings atau rentabilitas. Earnings ini menilai kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Jadi di sini ada 4 rasio yang kita lihat. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset, yaitu sebesar 0,51%. Idealnya di atas 1,5%. Artinya dari setiap 100 aset yang dimiliki, bank hanya menghasilkan laba sebesar 0,51 rupiah. Ini masih perlu ditingkatkan. Lalu yang kedua ada ROE, yaitu Return on Equity sebesar 2,98%. Ini tuh menunjukkan return yang diterima pemegang saham masih rendah. Sebagai perbandingan, bank-bank besar nasional rata-rata punya ROE di atas 15%. Lalu yang ketiga ada NIM. NIM atau bisa dibilang Net Interest Margin sebesar 3,72%. Ini tuh cukup baik. Artinya selisih antara bunga kredit yang diterima dan bunga simpanan yang dibayar masih memadai. Lalu yang keempat ada BOPO. BOPO ini nilainya sebesar 93,94%. Padahal idealnya di bawah 85%. BOPO adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi angkanya, semakin tidak efisien. Contohnya, misal untuk menghasilkan 100 rupiah pendapatan, bank harus mengeluarkan biaya sebesar 93,94 rupiah. Nah, ini tuh adalah tantangan utama Bank DKI saat ini. Eh, Lalu lanjut ke slide ketujuh, yaitu C atau kapital. Hmm, CAR atau Capital Adequacy Ratio Bank DKI mencapai 25,42%. Dari ketentuan minimum OJK hanya 8% dan standar ideal di atas 12%. Jadi Bank DKI jauh melampaui kedua standar tersebut. Artinya bank itu punya modal yang sangat kuat sebagai bantalan jika terjadi resiko. Bank bisa menyerap kerugian tanpa mengganggu operasional dan punya kapasitas besar untuk ekspansi kredit ke depan. Permodalan yang kuat ini adalah aset terbesar Bank DKI untuk tumbuh. Lanjut ke slide ke-8, kesesuaian laporan keuangan dengan kondisi nyata. Nah, angka-angka dalam laporan keuangan ini bukan sekedar data di atas kertas. Kita bisa memverifikasinya secara langsung. Jakwan Mobile digunakan jutaan pengguna aktif. Kantor cabang tersebar luas di seluruh Jakarta. Bank DKI juga menjadi mitra utama pemerintah Provinsi DKI untuk menggaji PNS, pembayaran pajak, dan retribusi daerah.
Ini membuktikan laporan keuangan mencerminkan kinerja nyata di lapangan. Lalu ini jika saya menjadi CFO dari Bank DKI, eh, yang pertama yang akan saya lakukan adalah tekan Bopo lewat via digital. Eh, target targetnya adalah menurunkan Bopo dari 93,94% ke bawah 85% melalui otomasi proses operasional dan peningkatan jakwan mobile. Yang kedua ada tingkatkan profitabilitas eh, melalui diversifikasi pendapatan, eh, yaitu dengan cara kembangkan fee based income dari wealth management, bank asuransi, dan layanan digital. Target kenaikan 15% untuk mendorong ROA dan ROE. Lalu yang ketiga ada perkuat kredit UMKM. Dengan cara memperluas portofolio kredit produktif dengan analisis resiko yang ketat agar NPL tetap terjaga. Nah, sebagai penutup, berdasarkan analisis RGEC dari Bank DKI Jakarta, nah kondisi kesehatan Bank DKI itu tahun 2025 secara keseluruhan dinilai sehat dengan peringkat 2. Kekuatan utamanya ada 3. Yang pertama ada di NPL terkendali di 2,19% dan CA CAR-nya yang sangat kuat di 25,42% dan tata kelola yang baik dengan kepatuhan penuh terhadap regulasi. Tantangan utama yang perlu segera ditangani adalah BOPO yang masih tinggi di angka 93,94% serta ROA dan ROE yang perlu ditingkatkan. Nah, prospek Bank DKI sangat positif, modal yang kuat memberikan ruang ekspansi yang besar. Fokus ke depan adalah meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas. Sepertinya cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.